Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Sultani? Alhamdulillah. Sehat, Bang Ustaz. Alhamdulillah. Itu mikrofon kabelnya mengganggu banget tuh. Nonton film atau main game? Nonton film. Pernah kuliah nih kalau saya nggak begini nih, wah kayaknya begini nih gitu kan. Nah kira-kira dari pengalaman Bang Sultani yang di organisasi gitu kan, apa sih yang paling berkesan sehingga membentuk karakter nih? Akhirnya kita bisa menghadapi ya apa aja depan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua. Alhamdulillah kita ketemu dalam konten kali ini. Dan konten kali ini kita menghadirkan seorang sosok yang bagi kami sudah tidak asing lagi, masih muda, aktivis dakwah, organisatoris, dan hampir di semua kegiatan beliau selalu ada. Dialah Bang Sultani. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabar Bang Sultani? Alhamdulillah, Bang Ustaz. Alhamdulillah ya. Bang Ustaz sehat? Alhamdulillah. Si kecil gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun muda tapi udah punya satu anak. Iya. Masya Kasihan jomblo ya, Allah. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe dan sebarkan kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan konten-konten ini bisa memberi manfaat kepada seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini. Baik, kita lanjut ke Bang Sultani ya. Jadi kalau dari umur nih, Ana masih lebih tua lah ya. 1 tahun. 1 tahun, tapi walaupun 1 tahun cuma dibilangnya lebih tua gitu. Ya kan, ini perasaannya kayak tua gitu. Ya emang udah tua kan? Padahal antum lebih muda 1 tahun kan, harusnya kan gitu bahasanya tuh. Jadi bukan Ana lebih tua, tapi Sultannya lebih muda 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi Ana masih tetap muda gitu. Oh gitu, iyalah. Baik, aktivitas kalau anak kita sebelum apa nih bikin konten ini, saya coba runut aktivitas Bang Sultani. Sekarang banyak menggawangi anak-anak muda nih, teman-teman muda. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tanya dulu nih. Sebenarnya udah nikah kan? Udah nikah. Sudah punya? Sudah punya istri, alhamdulillah satu. Satu ya? Ya anak baru 1. Anak baru 1, alhamdulillah. Umur belum setahun ya? Belum. Anak nikah tuh umur 35. Sekarang terlihat juga nikah sih. Tahun 2020 kemarin. Iya. Telat kan, ada orang bilang gini, lebih baik terlambat daripada cepat tapi menyesal. Ya, lebih baik terlambat ambil keputusan tapi setelahnya gembira, senang kan. Baik, kalau anak berarti umur? Oh tadi salah tuh, koreksi. Nikahnya 2019. Punya anak tahun 2020. Sekarang alhamdulillah anak sudah usianya 13 bulan. Artinya setahun sebulan lah ya. Iya. Jadi setahun itu 12 bulan bisa dijawab begitu juga. Atau setahun sebulan dijawab 13 bulan. Enggak. Bagusnya 13 bulan aja. Gitu ya. Lebih banyak, umur setahun kecil banget gitu. Lebih simpel. Gitu. Baik. 13. Bang Sultani, kita mau tanya-tanya nih. Oh, sebelum tanya-tanya, kita ada pertanyaan pilihan. Jadi saya kasih pertanyaan, Bang Sultani tinggal pilih yang mana mau dijawab. Ya kan? Milih A atau B gitu. Ada hadiahnya tuh Bang Ustaz. Kalau pilihannya ada jawabannya dan jawabannya sama dengan keinginan, bisa dia ada hadiah. Oh iya. Baik. Lebih milih nonton film atau main game? Nonton film. Nonton film. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Kan tinggal duduk santai sambil minum kopi. Tapi anak-anak muda sekarang banyak main game. Iya, karena mungkin gabut aja gitu. Oh gitu ya. Ya kalau kita kan. Atau karena filmnya udah habis nonton semua. udah gak ada film lagi baru main game gitu ya. Ya karena selera tuh macam-macam. Beda. Ada anak muda tuh yang emang suka dia hiburan tuh dengan
aktivitas game ya. Aktivis semua, gerak semua ya kan. Ada yang memang ketika apa tuh ada anak muda tuh ketika dia nonton film tuh yang memang untuk refreshing ya kan. Yes, ya. Untuk penyegaran ya kan, dia duduk sambil minum kopi, udah cerah, dapat inspirasi kan. Betul, ya. Aktivitas lagi. Masya. Jadi kalau Bang Sultoni milih lebih baik nonton film ya. Banyak hikmah yang bisa diambil juga Iya. pelajaran-pelajaran. Di samping tadi ada hiburannya. Betul. Oke, yang kedua nih. Lebih milih aktivitas organisasi atau jalan-jalan? Pilihan sulit. Ini bentrok nih. Bentrok nih kayaknya. Nah. Kalau boleh sih dua-duanya. Dia pas. Jadi ada undangan di hari yang sama, jalan-jalan, tapi juga ada organisasi. Iya, tapi aktivitas organisasi. Gitu ya. Keren tuh. Wah, ini mulai kelihatan nih sahabat siapa dia sebenarnya. Kalau milih jalan-jalan kan berarti bukan organisatoris tuh. Mulai ragu nih, jalan-jalan juga bisa ya kan? Karena pertanyaannya langsung ya nggak pakai mukadimah dulu kan. Betul. Langsung mau jalan-jalan organisatoris organisasi. Ya. Itu bingung kan. Ya harusnya kan ada mukadimahnya gitu ternyata. Iya. Kalau gini ya itu bagusnya dua-duanya kan. Oke. Kalau bawa keluarga nih, lebih suka keluar kota atau di waktu libur berdiam di rumah saja dengan keluarga. Jadi keluar kota dengan keluarga atau lebih baik untuk libur di rumah aja sama keluarga. Ini nih juga bentrok juga nih. Istri beda lagi keinginannya, antum juga beda gitu. Bukan. Nah, terus? Karena nggak ada mukadimahnya tadi. Uh-huh. Jadi gini, masih milih dua-duanya sih. Dan artinya kalau jangka liburannya panjang, maunya keluar kota. Keluar kota. Tapi kalau pendek ya udah sekeliling rumah aja. Aduh. Artinya selagi bisa dua-duanya bisa dua-duanya. Tapi memang lebih serunya itu kalau saya sama istri itu, anak sama istri itu biasanya senangnya itu memang jalan-jalan ke luar gitu kan. Nah, terakhir kami kalau ada waktu itu liburan nggak panjang tuh kami pergi ke Bukit Tinggi gitu kan. Antum keluar kota jangan-jangan ke ini? Ke rumah mertua juga, artinya ke rumah juga gitu. Wah, itu beda tuh. Oh, beda ya? Itu bukan jalan-jalan, Beda silaturahmi. Ya? Oh iya. Gak bakal bisa itu jalan-jalan kalau judulnya silaturahmi. Beda ya? Masih dari rumah ke rumah gitu kan. Oke. Ketemu cuman yang kebayang tuh kalau pulang kampung tuh dari pintu rumah ke pintu rumah. Nah, paling yang berbekas tuh kalau rumah ini bentuk pintunya kayak gini ya. Ini bentuk pintu. Kalau kuenya nggak berbekas. Baik, ini oke, itu dia pilihan yang sudah kita berikan. Sekarang kita lanjut nih. Karena milihnya dua-duanya jadi hadiahnya jadi double tuh nanti. Bahaya. Ya silakan transfer aja. Baik. Nomor rekening ya. Oke, kita mau tanya nih. Ikut organisasi mulai kapan? Kalau ada orang yang mulai sekolah udah ada organisasi sekolah, ada ya, siswa gitu. Ada yang dia berorganisasi baru kuliah gitu. Nah, kalau Sultani mulai kapan? Kalau saya sendiri tuh maksudnya mulai sadar aktivitas organisasi itu enak tuh. Itu ketika kelas 5 SD. SD ya? Iya, pramuka. Oh iya benar-benar. Waktu pada masa kita itu kan pramuka lagi hot Iya, gitu. betul. Iya, kita bisa pergi kemana, gitu, gratisan lagi kan. Betul, ya. Terus ada acara apa namanya tuh, acara lebih menantang. Kalau sekarang Anda lihat pramuka jalannya di jalan raya. Kalau dulu waktu anak masih sekolah dulu kelas 6 jalan-jalan tuh emang ke hutan belantara. Nah, kayak ke dan dulu nggak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Minang nak. Dulu. Enggak, kalau dulu waktu pas sama guru pakai bahasa Indonesia juga. Pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Di kelas 5 tuh kakak pembina tuh pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau pangkatnya udah tinggi tuh. Pendega gitu ya. Itu kan kadang-kadang yang dibina oleh kakak pembina kita tuh kadang-kadang kan bukan SD aja, ada SMA. Ada SMA. Kalau kita yang lebih tinggi pangkatnya tuh kadang-kadang kita jadi SMA kan jadi jadi dari SD udah aktif di pramuka. Iya. SMP, SMA? SMP. Itu tuh kalau SMP saya aktifnya di kegiatan kayak apa tuh? OSIS. OSIS.
awalnya jadi ketua sekolah, ketua kelas, ya kan, ketua kelas, terus aktif di OSIS kelas 2-nya. Terus kembali ke ketua kelas, terus ada namanya kalau dulu tuh apa namanya tuh MPS, Majelis Perwakilan Siswa. Ya, di atasnya OSIS ya. Bukan MPS, MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Di atasnya OSIS ya. Di atasnya OSIS. Ya, ya. Kita kayak parlemen itu kan rapat kan. Kita yang lebih pemilihan OSIS dia lah yang ngurus. Iya, OSIS tuh biasanya jadi panitia pelaksana. Iya, tuh. Yang mutusin kita kan perwakilan kelas. Nah, itu asik. SMP itu. Yang saya yang betul-betul apa namanya tuh? Los organisasi itu ketika di STM. STM. Iya, karena anaknya saya waktu di STM itu sibuk itu memang praktek tuh udah menyita waktu kan, jadi emang nggak kayak dulu lagi ya. Iya, nggak kayak SMP, nggak kayak SD. Beda, lingkungannya udah beda, prakteknya tuh udah menyita. STM jurusan elektronika, audio video. Nah, jadi waktu itu yang ikut cuma ekstrakurikuler, taekwondo. Iya. Nggak ikut lagi pramuka. Kalau udah nggak sih, nggak mungkin lagi tuh ya. Iya. Kira di kuliah kan, ya ikut organisasi di kampus ya kan. Apa aja tuh? Ada HIMA, ada LDK, ya kan. Nah, kalau di luar tuh ada remaja masjid, ya kan. Oh, ini di masyarakat juga ya? Oh iya. Tidak hanya di lingkungan sekolah. Jadi anggota sampai ketua remaja masjid dahulu itu kan. Ada Karang Taruna juga. Terus banyak lah pokoknya, ada pemuda kan di situ aja, ada ikatan pemuda juga tuh. Juga ikut ikatan pemuda itu kan. Emang kalau nggak diikutin nggak seru lah di masa itu gitu kan. Iya kan, kalau aktivitas di masyarakat kita ini zaman kita ya. Zaman anak sekarang beda banget. Nggak tahu lah. Kalau zaman aneh dulu mau nggak mau tuh dari kecil kita udah harus dilibatkan di situ. Anak TPA tuh nanti harus hadir ketika acara pemuda, ngapain gitu disuruh. Apakah gulung tikar, apakah nyapu gitu kan. Makanya kita udah dilibatin tuh di masjid-masjid. Iya. Kalau ada 17-an, itu terasa banget ya. Kalau dibilang-bilang itu namanya itu karakteristik masyarakat kita tuh sama aja dari dulu sampai sekarang. Cuman yang berubah tuh milenialnya nih. Oh gitu. Iya, yang generasi di bawah yang milenial post milenial tuh yang berubah dia kondisinya. Yang dahulu suka bermasyarakat, lebih individualis kalau pikir lihat sekarang gitu kan. Kayak ampak gitu. Ketika mau aktif satu itu kayak ampak, baca yang terpikirkan tuh apa manfaatnya bagiku gitu kan. Padahal nih kalau dia aktif di lingkungan dia, aktif di masyarakatnya dia, yang bagusnya banyak keuntungannya, bukan hanya buat dia sendiri tapi buat keluarganya juga. Iya, kalau misalnya nih nauzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah itu kan. Kalau kita aktif di masyarakat itu, kalau kita dapat musibah itu masyarakat dengan senang hati pula cepat. Tapi kalau kita maunya cuma cuek-cuek, ya rebahannya di rumah cuek-cuek aja, orang nggak kenal, ya orang mau ngapain, siapa tuh gitu kan. Nanti kok tengok kayak gitu. Makanya kalaupun ditolong ya sekedarnya aja gitu kan. Ini terasa nih kalau boleh dibilang, kalau boleh cerita-cerita, ketika ayah almarhum meninggal, itu kan ayah termasuk orang yang dekat dengan masyarakat. Padahal aktivitasnya cuma satu, jadi muazin aja di masjid. Itu aja ya? Itu aja. Megang mic doang sebenarnya. Megang micnya masjid intinya. Iya. Datang ke masjid, buka masjid, azan. Itu tuh aktivitas bapak ketika sebelum meninggal. Nah, namun ketika beliau meninggal itu masya Allah terbantu. Kalau boleh dibilang itu nggak terasa beban berat mau menyelenggarakan semua masyarakat terlibat untuk. Iya betul. Tuh rasanya kayak luncurin air aja itu kegiatan, mulai dari memprosesi awal tuh sampai penguburan itu lancar jaya, nggak ada masalah. Mau orang rame, yang bantuin banyak, selesai pula, tahu-tahu halaman dah bersih. Ini berarti salah satu efek ketika kita interaksi, berorganisasi, aktivitas kita dengan masyarakat ada. Dan artian seberapa kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, maka masyarakat akan ada imbal baliknya. Cuman bukan hanya itu saja sebenarnya yang kita dapat, cuman kita dapat juga pengalaman mengatur sesuatu.
Karena ini pelajaran nih buat kawan-kawan yang belum menikah nih misalnya. Misalnya kan itu dengan bermasyarakat tuh kita kayak disuruh belajar untuk mengelola kayak lingkungan masyarakat kecil. Ya. Dari awal tuh kita udah diajarin bagaimana bekerja sama. Nanti kalau udah nikah kan kerjasamanya sama pasangan kan. Betul. Nah dari sana mungkin Kalau udah terbiasa banyak teman dan sebagainya, biasalah ya. Ya kalau ada konflik-konflik sedikit ya biasalah tuh. Jadi namanya aja. Ya orang yang biasa aktivitas banyak, ya wajar punya istri 1, 2 gitu. Karena kan dia terlatih aktivitas banyak juga. Oh enggak gitu ya. Kalau memang harus demikian tunggu senior. Kalau senior udah nyontohin, mungkin bisa kita pertimbangkan. Aduh, ini melenceng nih tuh. Baik, kita mau tanya lagi nih. Kira-kira kita nggak menyalahkan generasi saat ini, tapi kita coba komparasi lah. Karena kita masih hidup juga di zaman ini kan. Kayak kita dahulu dengan aktivitas kita berorganisasi kan, sekarang mereka apalagi pandemi ya, pasti ya berorganisasinya makin susah nih. Makin sulit. Dan ya betul-betul mereka dipaksa harus dengan internetan, dengan gadget mereka, dengan laptop mereka gitu. Kira-kira yang Bang Sultoni yang juga beraktivitas dengan anak-anak muda nih. Nah, apa poin yang paling nampak perbedaan tuh di antara kita yang dulu kalau mau ke Gunung Merapi, ke Gunung Singgalang gitu kan, langsung itu sama-sama sama teman. Nah, ketika mereka sekarang kan nggak tahu mereka Gunung Merapi, Gunung Singgalang tahu nggak gitu kan? Mungkin tahu tuh. Mungkin tahu. Ya. Tapi apa yang paling menonjol nih perbedaannya gitu? Ini segi positifnya dulu ya. Sebenarnya kalau tidak dipungkiri sebenarnya itu generasi sekarang tuh lebih kreatif. Kreatif ya? Ya lebih kreatif. Dan artian kalau boleh dilihat mereka tuh bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu. Dibanding kita. Betul. Kita kayak kolot-kolot amat gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak generasi sekarang tuh mereka lebih kreatif dalam mengelola media. Ada ide-ide. Ada aja ide-ide cemerlangnya. Kalau mungkin karena sering di kamarnya sendiri gitu. Walaupun demikian gitu kan. Itu segi positifnya. Nah, segi negatifnya mungkin tidak semuanya gitu kan, tapi perlu dievaluasi itu di sisi sosialisasi gitu ya. Kalau di kreatif udah lebih luar biasa. Dahulu itu kita motornya pinjam kan, punya teman pinjam, dia jadi mau putar motor publik gitu. Yang punya komputer sekarang udah ada laptop kan. Dulu kan komputer PC satu bersama tuh. Satu bersama. Anak masih ingat tuh. Ada diangkat-angkat tuh. Oh, iya. Jadi waktu anak kuliah di luar itu, jadi 8 rumah kami itu mahasiswa Padang itu di situ. Itu yang punya komputer cuma 1 orang. Jadi setelah ujian itu dapat jatah dari senior nonton. Pakai CD kan. Nah, itu komputer digilir 3 hari. 3 hari. Ditenteng itu yang besar itu. Layarnya berat gitu kan. Waduh, benar ya. Kalau sekarang mereka nggak ada lagi tuh. Iya, keingat dulu waktu pas masih di STM ikut remaja masjid itu kan. Itu tuh jadi panitia pesantren Ramadan atau di masjid. Tuh main Counter Strike panitia di ruang ganti itu kan. Mas kok komputer dari gitu ya? Iya. Selesai jadi panitia tuh main Counter Strike di panitia itu semua. Ibaratnya itu keseruan kalau bersama gitu kan, bersama teman-teman tuh menghilangkan kejenuhan ketika di rumah tuh. Ibaratnya kita ada kawan gitu kan. Biasanya kita nggak tergantung sama, kalau sekarang kalau mau lihat kayak ketergantungan sama gadget misalnya kan. Jadinya gadget tuh udah kayak kawan bayangan gitu kan. Padahal seharusnya jadi teman tuh kita diasah untuk berinteraksi langsung dengan orangnya. Dengan orang gitu. Karena kalau gadget itu dia nggak pernah nyakitin kita kan. Yang ada tuh malah kita nyakitin ini. Iya kan. Tapi kalau misalnya orang, ya pasti ada satu atau 2 kali sikapnya pasti ada yang nyakitin. Tapi itu olahraga jiwa gitu kan. Jadi kita nanti ketika nanti kita sudah sampai tahapnya nanti kan kita harus menikah. Ini sampai lagi nikah lagi. Bukan maksudnya diskriminatif nih. Namun ketika sampai di sana kita bisa
bisa jadi ajang latihan. Oh, kalau kita punya teman nih banyak nih karakteristiknya, gimana cara kita nanggapin gitu kan. Nah, sama kita sama pasangan. Kita sama dia itu kan nggak sama. Ada masalah, ada apa perbedaan. Nah, dari satu karena kita sudah terlatih. Ya, kalau dulu kan ada tawuran, ada ya biasalah kita kumpul sama teman ini kelahi sama teman sendiri. Kalau sekarang kelahinya via game kali ya. Pakai netizen. Netizen ya. Bully apa gitu. Padahal cara apa ini sekarang dibully di internet kayak tertekan kali ya. Betul. Nah, kalau di internet tuh kan gampang, tinggal mati pakai data HP terus udah selesai, itu nggak kelihatan lagi kan. Iya. Oke, kita lanjut nih Bang Sultan nih. Kira-kira kalau anak sekarang nih, kan kita ya anggaplah dengan pandemi ini kalau vaksin ini berjalan lancar, setahun atau 2 tahun ini berakhir nih, mudah-mudahan ya. Kemudian, tapi kan globalisasinya nggak bisa dibendung tuh, artinya globalisasi media, internet ya. Kalau dulu Anda nonton Power Rangers itu, pulang SD itu satu kelas ke satu rumah aja gitu kan, yang punya TV sedikit gitu kan. Nah, kira-kira anak-anak sekarang nih bisa nggak ngelewatin ini ya? Artinya, ini prediksi kita kan belum tahu pastinya. Bisa nggak ngelewati ini lalu arahnya ke yang positif nih? Apakah, ya gimana ya? Saya juga nggak tahu tuh. Ini kemarin nih sempat baca nih, buku Hans Rosling, bahwasanya apa namanya tuh, pada prinsipnya sebenarnya nih, itu dunia itu ibaratnya dari masa ke masa itu selalu ada perbaikan, ya kan? Dari masa yang dahulu dengan masa yang sekarang sebenarnya lebih baik dari zaman yang sekarang dengan zaman dahulu, walaupun tetap juga ada stigma negatif gitu kayak yang muncul gitu kan. Kalau saya berpikir setelah membaca buku itu ada semacam kayak terbuka tuh, kayak sudut pandang yang berbeda. Berpikiran kalau ditanya tadi bagaimana anak muda sekarang, saya pikir saya optimis mereka mampu untuk melewati ini. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur kan bacaan, seiring bertambahnya pengalaman, itu mereka akan semakin lebih dewasa, ya kan? Mungkin ada yang jatuh di beberapa di antara jatuh nih dalam artian kalau zaman kita juga banyak yang jatuh loh. Banyak yang jatuh, cuma nggak kelihatan media aja. Iya, ibaratnya beberapa mungkin ada yang gagal, namun tidak menutup kemungkinan banyak juga yang akan berhasil. Dahulu yang contohnya lah ini. Sekarangnya jarak kayak diperpendek, motor itu udah hampir semua yang punya. Kalau kita dulu mana? Komunikasi kita nggak pernah keluar negeri dalam artian gampang sekali. Sekarang dengan internet bisa komunikasi sama siapapun. Kita bisa tengok bagaimana kondisi wilayah tertentu tanpa harus kita ke sana, kan? Kemudian dengan kondisi sekarang itu harus ibaratnya kita harus optimis. Ya. Insya Allah kondisi ini akan lebih baik, dan generasi sekarang tuh punya kekuatan sama mereka tuh yang bisa mereka untuk merubah masa depan ke depannya seperti apa nanti. Nah, berkaitan dengan itu ya, itu kan harapan kita nih. Mudah-mudahan mereka bisa melewati. Bukan hanya harapan tuh, optimis kita seperti itu ya. Tapi tentu ada tahapan-tahapan yang harus mereka lengkapi nih. Nah, kira-kira apa aja tuh yang kan dari pengalaman kita lah. Kita dulu pernah SMP, pernah SMA, pernah kuliah. Ini kalau saya nggak begini nih, wah kayaknya begini nih gitu kan. Nah, kira-kira dari pengalaman Bang Sultani yang di organisasi gitu kan, apa sih yang paling berkesan sehingga membentuk karakter nih? Akhirnya kita bisa menghadapi ya apa aja depan kita gitu. Kira-kira apa? Yang apa namanya tuh? Yang pertama tuh perbanyak pengetahuan. Ibaratnya yang kedua, jangan tutupi sudut pandang kita hanya pada satu sudut pandang saja. Open mindset. Kalau saya sekali berpikir di luar kotak, ya kan? Thinking out of the box. Kalau istilah sekarang kan. Sekali boleh, tapi jangan keseringan. Betul. Keseringan malah nanti kita ya malah betul-betul aneh-aneh, jadi orang aneh gitu. Iya,
sesekali nggak masalah. Artinya tidak sempit ya. Tidak sempit. Buka cakrawala berpikir ya kan. Tambah pengetahuan, tambah teman, ikuti kegiatan sosial. Nah, itu insya Allah itu akan menambah posisi kita. Pun kalau kita tidak pernah nih, salah seorang ustadz nih ketika ikut kajian kan, bilang kayak gini. Kadang-kadang posisi kita tuh nggak berubah. Dan berarti kayak gini. Posisi kita tuh nggak berubah, stuck aja di sana. Iya. Ya kan? Kadang beban ini berat sebelah kan. Jadi nah, itu bukan kita yang bergerak, tapi beban kita yang nggak seimbang. Kita nggak seimbang. Nah, karena posisi kita tetap sama tuh. Bebannya berat kan? Tapi kalau sudut pandangnya dirubah, kalau nggak dirubah, ini berat nih. Bisa jatuh sebelah sini nih. Iya. Namun kalau kita rubah sudut pandangnya, sama kayak gini nih, bisa pindahin ke sini kan, Pak. Otomatis nih seimbang lagi deh kan. Sama itu. Terkadang masalah itu tuh bukan dirubah dengan merubah kondisi kita. Tapi kalau masalah itu bisa kita atasi itu dengan merubah cara pandang kita. Terkadang kayak gitu. Mungkin itu tuh berkesan sekali tuh yang bilang Mas Ustadz tuh. Jadi bagaimana sikap cara pandang kita bisa lebih terbuka terhadap perkembangan dengan memperbanyak ilmu tadi ya. Iya. Kalau organisasi kepartean Bang Sultani gimana nih? Kalau partai itu tuh kan memang pilihan ya? Keniscayaan. Harus ya? Iyalah, masa kita nggak ikut politik? Aneh kan jadinya. Negara-negara politik, demokrasi, ada partai politiknya, ada pemilunya. Terus kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ikutan. Terus kita celoteh aja di media sosial. Masa nggak terlibat gitu kan? Masa nggak terlibat. Ya. Terus nanti nyalahin orang lagi? Nyalahin orang. Apa lagi? Tapi mulai kapan sih aktif di ini? Kalau partai itu ketika kelas 3 STM. Udah mulai ya? Udah mulai itu. Karena umur udah 17-an lah tuh ya. Diskusi panjang tuh ketika ikut-ikutan kegiatan masyarakat tuh. Berarti kuliah tuh udah betul-betul aktif deh ya? Iya, ketika kuliah udah aktif juga di partai. Tapi nggak meninggal, ibaratnya porsinya aja. 80% itu memang kampus, 20% yang karena memang masa kita ngikutin diri kita kan ngikutin masa. Betul. Ketika masa di kampus ya banyak di kampus ya. Ketika udah di luar kampus ya mulai kita partai kan. Gitu. Artinya ada momentum kegiatan positif ya kita terlibat di situ. Iyalah, politik itu kan ibaratkan senjata. Ya kan? Bisa juga perisai. Tergantung siapa yang megang. Kita lah yang akan menjadi salah satu orang yang akan menjadi pemegangnya. Berusaha kita untuk itu. Kalau kita berusaha itu tuh menyebarkan energi positif kita kepada orang di sekitar kita, insya Allah akan ada nampak kita perubahan. Nah, kalau yang megang tuh orang jahat, bahkan bukan hanya dengan pedang, perisai itu pun bisa nyakitin orang. Anak muda boleh nggak sih ikut partai? Harus itu. Masa yang para bukannya buat orang tua aja? Para kolonial aja. Dibiarin. Nanti negara kita nggak maju-maju nih kalau orang. Apalagi sebentar lagi kita negara ini isinya anak muda semua. Harus itu kan, harus anak muda. Kenapa? Kalau anak muda itu semangatnya beda. Semangatnya lebih banyak, lebih bergeraknya lebih cepat. Kalau orang-orang tua terkadang makanya harus ada keseimbangan di dunia perpolitikan tuh antara muda dan yang tua. Kalau ada keseimbangan itu tuh nanti pergerakannya bisa dinamis tuh. Tapi kalau tidak seimbang, kalau orang tua kan kesannya pertimbangannya banyak. Sehingga kan kreativitas agak kurang tuh. Itu kan ini yang disesalin sama anak muda ini lambat kali gitu. Makanya Soekarno bilang itu ya. Beri aku 7 pemuda. Bukan 7 orang tua. Iya. Harusnya kita lebih gesit lagi nih anak muda. Oke, terima kasih banyak pada Bang Sultani yang sudah hadir dalam konten kita kali ini. Ini baru part 1 ya. Mudah-mudahan beliau punya waktu nih. Masalahnya kesibukannya, mudah-mudahan ada part-part berikutnya insya Allah. Ya Bang ya. Baik, demikian saja. Selalu ikuti konten-konten kami. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Saya Armi Kurniawan, Bang Sultani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.